Kalian bisa bayangkan bagaimana pasukan Lumajang. Ada apa, Kakang? Kenapa tidak celaka saja dulu? Kita sama-sama menghadapi orang gelang jamu. Wirot, Kamandanu, Untuk menyatakan bela sungkawa. Pusaka. Iya. Peristiwa yang nyaris sama pernah terjadi. Hamba sudah menduga Tuan pasti Pangeran Cakradara. Kalau iya, kamu mau apa? Hamba utusan Gusti Tribuana Tunggadewi. Hamba diutus untuk menyelidiki keberadaan pangeran. Kalau sudah tahu, Diutus untuk bertanya, soal apakah benar Tuan telah melarikan gadis desa, putri tabib wanita yang bernama Nyai Paricara? saya memang pernah ditolong oleh Nyai Paricara dan putrinya. Tapi saya bersumpah tidak pernah membawa lari gadis itu. Ada yang melaporkan bahwa pangeran melarikan gadis yang konon wajahnya sangat cantik. Sungguh saya tidak melakukannya. Jangan-jangan ada orang yang telah menculik Ayu Wandira, lalu memfitnah saya melakukan penculikan. Saya tidak mengerti ada apa di balik semua ini. Jadi benar Tuan tidak melakukannya? Saya bersumpah. Terima kasih. Maaf, Kisana. Siapa nama Andika? Gajah Mada, hamba anggota pasukan Bayangkari Raja di Kedaton Majapahit. Mereka mata-mata, Kimade. gerak-geriknya sangat mencurigakan. Apa hasilnya kita membunuh mereka? Kita tidak bisa lagi menanyai mereka. Di mana pasukan Majapahit disiagakan? Berapa kekuatan mereka? Dan masih banyak lagi yang bisa kita korek dari dia. Goblok! Bagaimana kalau mereka tertangkap, Kakang? Tidak ada persoalan.
Bagaimana kalau mereka mengoceh tentang kekuatan kita dan tempat perkemahan kita? Tidak ada persoalan. Mereka tidak pernah tahu kapan kita akan menyerang. Sementara kita harus kasih tahu pada seluruh anak buah anggota pasukan bahwa kita akan berkemah di sini. Mungkin sampai 10 hari. Perang masih belum akan dimulai. Masih lama. Apa tidak berbahaya di Halayuda? Mereka bisa enak-enakan. Dan karena enak-enakan, kewaspadaan mereka akan hilang. Itu yang saya inginkan. Bikin suasana supaya seluruh pasukan tidak tegang. Sebab ketegangan sangat menguras tenaga dan pikiran. Sebalik, kalian bisa bayangkan bagaimana pasukan Lumajang siang malam tidak bisa tidur karena tegang menunggu serangan kita. Panggil Rayuyu kemari. Dia atau Cakradara yang telah berani membohongiku. Apa Bayangkari Raja berhak memanggil seorang Dharma Putra Gusti Dewi? Permaisuri mendiang Prabu Jayawardana yang memanggilnya. Ada apa, Bayangkara? Tuan dipanggil Gusti Dewi di keputrian Ibu Suri. Ada keperluan apa? Saya tidak pernah menanyakan keperluan. Gusti yang menyuruh saya. Saya datang. Silakan kamu jalan dulu. Mestinya Gusti tidak perlu datang sendiri kemari. Suruh saja Pekati. Nanti saya yang ke sana. Nada, Nyai tidak mau kamu bawa temanmu. Sawer Gading sudah minggat, Nyai. Kami mau menginap di sini, Nyai Caparu. Hah? Di sini? Apa rumah Gusti terbakar? Tidak pantas orang priagung tidur di rumah reyot begini. Nyai, saya sedang ada tugas penting. Orang tidak boleh tahu kalau saya berada di Majapahit. Mengerti? Tugas penting? Sama Nini. Namanya Nyai Paricara. Dia tabib hebat. Kalau encok Nyai kumat, bisa minta obat dengannya. Ya? Ya. Tapi harus maklum loh Gusti. Di sini tidak punya kasur, banyak nyamuk. Kemarin laporanmu begitu meyakinkan bahwa Cakradara membawa lari perempuan. Sekarang kamu bilang, menurut laporan anak buahmu. Bawa kemari anak buahmu yang melapor itu. Maaf, Gusti Ratu. Anak buah hamba itu ikut berperang ke Lumajang. Kalau ternyata laporanmu bohong, aku bisa menghukummu. Jangan salah, aku akan mengerahkan Telik Sandi untuk menyelidiki masalah ini. Ampun, Gusti Ratu. Ampun. Buat apa hamba berbohong, Gusti? Apa untungnya buat hamba? Orang suruhanku sudah ketemu Cakradara. Dan dia bersumpah tidak pernah membawa lari siapapun. Mungkin dia berbohong, Gusti Ratu. Atau kamu yang bohong. Tapi bisa jadi anak buah hamba salah lihat. Orang lain yang membawa lari putri Nyai Paricara disangka Pangeran Cakradara. Hamba mohon ampun. Kalau ternyata yang terjadi adalah kesalahan anak buah hamba. Pergi kamu sekarang juga. Aku tidak ingin melihat wajahmu di sekitar keputaran ini. Ingat, aku bisa menggantungmu kalau mau. Tugas kita akan semakin berat, Mada. Kalaupun pasukan kita berhasil mengalahkan Lumajang, tidak berarti Majapahit akan aman. Sebab tidak mustahil kekalahan Patinambi akan memunculkan dendam dari kerabatnya. Pendapat Kakang Bantah, bisa saja mereka melampiaskannya kepada keluarga raja. Itu yang saya cemaskan. Sulitnya, Gusti Prabu masih mempercayakan keselamatan beliau kepada prajurit bentukan para Dharma Putra. Padahal keselamatan raja adalah tugas kami. Semua itu perbuatan Halayuda. Kamu harus selalu berhati-hati menghadapi dia. Kehebatan orang itu adalah mulutnya.
yang tidak segan-segan melakukan fitnah. Bagus. Paling tidak alat itu dapat menghambat lajunya penyerbuan musuh. Pasang alat seperti itu berlapis-lapis menuju jalan masuk ke Rabut Buaya Baru. Juga alat pelempar batu. Ada apa, Kakang? Kenapa tidak celaka saja yang Kakang kirim? Tidak, Adipati. Harus saya sendiri. Mereka belum juga melakukan serangan Adinambi. Kalau terus-menerus begitu, bisa-bisa seluruh pasukan akan binasa karena kurang tidur. Bagaimana kalau kita yang melakukan serangan lebih dulu? Halayuda menggunakan taktik berangku. Dengan membuat pasukan kita tegang dan tidak tidur. Setelah prajurit kita letih, baru mereka mengadakan penyerangan. Jadi bagaimana menanggulanginya? Kita serang saja? Tempat perkemahan mereka tidak jauh dari Pajarakan. Artinya, kita memang benar-benar memberontak. Yang Kakang perlukan adalah pergantian tugas jaga dan penggunaan alat tanda bahaya yang saling saut menyaut jika ada serangan. Semua prajurit harus bersiap setelah ada tanda bahaya. Sebelum itu, biarkan anak buah Kakang untuk berleha-leha. Apa perlu saya diperbantukan ke sana, Gusti Patih? Saya rasa tidak perlu, Ki Wirot. Saya mengerti penjelasan Adinambi. Saya akan kembali sekarang juga. Makan dulu dan ganti kudamu. Kalian mau membunuh perempuan itu di jalan atau di mana terserah. Yang penting tidak boleh di rumahku. Aku tidak mau rumahku terkena sial. Baik, Gusti. Itu yang namanya Rayuyu. Yang lainnya? Mungkin orang sewaan. Mereka gemar menyewa pendekar supaya tangan mereka bersih dari noda darah. Kita ikuti mereka. Ayo. Terserah kalian. Perkosa dulu baru dibunuh juga boleh. Ayo. Ajar. Bisa tambah gawat. Bajingan-bajingan ini mati di rumahku.
Jadi, Ayu mau dijadikan selir Gusti Prabu Jaya Negara. Ayu menolak dan terus melawan. Untung biungmu cepat menemukan tempat penahananmu, Ayu. Paman, maafkan Ayu. Saya kira Paman orang yang mau menangkap saya tadi. Minum dulu, Nduk, supaya tenang. Sebaiknya kita segera pergi dari sini. Kita sembunyikan dulu Aywandira di gubukku di lereng Semeru. Kalau kamu masih tetap mau mencari orang yang menculik Ayu, wajah orang itu tidak akan pernah bisa saya lupakan sebelum ujung pedangku ini mencium darahnya. saya akan suruh Ki Caparu membeli kuda untuk Aywandira. Darmana dan Rajaku harus diberitahu. Mereka memecah kekuatan. Kelihatannya pasukan hidup mereka yang menyerang Gading. Bagus. Kalau begitu, kita habisi mereka semua di sini. Tapi berarti Gading akan mudah dilumpuhkan. Laksanakan! Lingkungan tanah.
memancing Nambi keluar dari medan, supaya tidak terlalu banyak prajurit yang jadi korban. Rupanya kau juga jadi jebakan Ayuda, Jamu. Siapapun yang berani memberontak kepada Majapahit akan kutumpas. Dulu, kita sama-sama menghadapi orang gelang-gelang, Jamu. Dulu kepentingan kita sama. Majapahit merdeka. Sekarang kita berbeda. Kau sudah terlalu lama berkuasa, Nambi. Pikiran picik! Siapa kalian? Lepaskan panah! Kau akan menuai apa yang kau tanam padaku, Halayuda. Tubuhmu akan dicacah-cacah seperti apa yang telah kau perbuat padaku. Selama ini kau selalu melecehkan aku, Nambi. Ternyata otakmu tidak lebih jauh dari pandangan matamu. Kekuasaan jadi rebutan dengan menebar kebohongan, menanam kebencian. Manusia mabuk kekuasaan, semakin berkuasa, semakin edan. Mereka bahkan tidak mengerti tata krama berperang. Meninggalkan mayat-mayat manusia seperti binatang.
Orang mabuk pikirannya linglung, orang mabuk selalu bingung bahwa kekuasaan hanya titipan dewa, bahwa semua yang fana hanya sementara. Wir, Kamandanu, ternyata doaku dikabulkan. Aku ingin sebelum mati bisa melihatmu. Wirot, siapa yang melakukan? Tentu saja musuh. Katakan siapa? Dalam perang tidak ada nama. Yang ada hanya kawan atau musuh. Tidak sangka. Dulu aku selalu menangis setiap mendengar cerita tentang gugurnya Resi Bhisma. Ternyata sekarang aku mengalaminya sendiri. Hampir sama. Kamu juga menunggu matahari berada di utara. Sakit, Wiron. Mau kucabuti anak panah ini? Gusti Nambi juga gugur di sini, Kamandanu. Nanti akan kucari jenazahnya. Kau mau menolongku, Kamandanu? Seharian, aku sudah menahan sakit. Aku sudah tidak tahan, Kamandanu. Bukakan ikatan jimat angkin panjang umurku. Terima kasih, Kamandanu. Akhirnya kau mati sebagai pahlawan kebenaran, Wirot. Bukankah dari dulu itu yang kau inginkan? Aku iri kepadamu. Karena kamu jauh lebih punya sikap daripada aku. Hari ini benar-benar hari yang membahagiakan bagi Majapahit. Dewata telah membuktikan bahwa mereka tetap melindungi negeri yang agung ini dari rongrongan penjahat dan pengkhianat. Nambi yang sangat saya hormati telah melakukan pengkhianatan. Tapi lewat tangan Paman Halayuda, Dewata telah memberikan hukuman yang setimpal. Sebagai penghargaan atas jasanya, saya, Sri Wilanda Gopala, Sang Prabu Penguasa Majapahit, mengangkat Paman Dyah Halayuda sebagai pengganti Nambi, bergelar Rakrian Mapati Dyah Halayuda.